Welcome back to my channel Cik Petit bersama saya Dian Pitaloka. Viewers, apa kabarnya? Mudah-mudahan hari Sabtu ini menyenangkan buat Anda dan mudah-mudahan saya ketemu Anda dalam keadaan yang sehat, tanpa kekurangan suatu apapun dan juga tetap semangat karena masih ada hari-hari lain yang harus Anda lewati. Kali ini saya punya tamu istimewa, jauh-jauh datang dari Jakarta. Orangnya cantik banget. Dan sebetulnya beliau memang tinggal di Bali sebelumnya. Anda pasti penasaran siapa dia? Dia adalah Sandrina Malakiano. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya, Mbak? Sehat. Senang sekali loh, Cik Petit akhirnya punya kesempatan untuk bisa datang ke rumah di Bali dan bertemu langsung. Kita sudah komunikasi agak lama ya. Betul. Tapi ya saya juga senang akhirnya bisa bertemu. Ya. Kebetulan kali ini agak leluasa jadwalnya karena agenda yang utama sudah selesai. Ya. Boleh tanya nggak? Cik Petit itu maksudnya petit as in small? Oh gitu. So, jadi Ci itu adalah Mbak kan, which is that's the May, and petite because in size I was a little bit petite, so lucu just to namanya. make sure orang ingat. So It's this catchy. is our brand's Okay. name, Ci Petit. Oke. Yeah, but you can call me Dian. Yeah, just my short name. So, viewers, saya hari ini ingin berbincang-bincang dengan sosok satu ini, sosok yang jadi panutan saya dari zaman saya Wah. masih sekitar zaman kuliah. Jadi throwing me back to the years of 92, 93. Jadi ketahuan umurnya kan? Era tahun tersebut dan Mbak atau Ibu yang cantik di sebelah saya ini adalah public figure yang saya sudah sering bertemu dari awal mula di televisi ya Mbak ya waktu itu ya sampai saat ini. Jadi mungkin Sandrina bisa ceritakan sedikit balik lagi tadi, lagi kesibukannya apa sih bisa sampai ke Bali nih? Oke. Kalau kali ini pulang, jadi Bali itu pulang. Ya. Ya, jadi Bali is my home. Dan di sini nih, di rumah ini saya dibesarkan. Ini rumah tua, warisan orang tua. Saya di rumah ini sejak umur 2 tahun. Okay. Jadi this is like my Camp David. Jadi tempat saya kalau pulang ke Bali saya recharge, saya unwind, saya reconnect. Jadi energi Bali, alam Bali itu yang membuat saya hidup dan balance. Asik. Ya gimana Dian, saya anak kampung yang besar di tengah sawah, walking distance to the beach. Terus pindah ke kota besar, ke Jakarta, yang menurut saya semuanya itu artificial, semuanya sintetik. Bahkan anak-anak saja main itu dalam kandang, kandang plastik gitu ya, dan dalam ruangan cari rumput saja susah, udara bersih susah. Jadi suami sudah paham betul bahwa kalau saya kelamaan di Jakarta, tidak pulang itu katanya kayak mainan rusak, error. Jadi saya pulang karena ya memang ada rumah, saya selalu menengok rumah kawan-kawan saya di sini dan saya bisa tidak terputus sepenuhnya dengan dunia seni karena saya juga besar dalam lingkungan itu, sementara di Jakarta I'm totally detached. Tidak ada waktu, tidak ada kesempatan. Waktu kan memang jadi kemewahan ya kalau di Jakarta. Jadi seperti itu. Jadi, suami sih kadang-kadang tahu mau ke Bali, alasannya bisa sesederhana ngurus kucing. Karena saya punya 8 kucing di sini dan I love cats. So you have all the names of the kucing. Oh yes, I do. Tim, Tam, and Tom. Tapi itu saya adopsi. Tam dia hamil, punya anak 4, jadi namanya Peanut Butter and Jelly. Jadi ada yang N, So cute. ada yang N namanya, dan N ini buta sejak lahir, but they're so cute. Dan satu lagi namanya Bean, jadi Peanut Butter and Jelly Bean. Bean itu saya temukan di dalam mesin mobil, terbawa waktu umur masih 2 tahun, entah dia naik dari mana, terbelit kabel. Jadi ketika sampai di rumah pagi-pagi kok kayak ada suara anak kucing gitu.
ternyata ada anak kucing dalam kap mesin mobil itu. Jadi itu adopsi yang terakhir. I see. Kan lucu kan, peanut butter and jelly bean. Yeah, just like a song ya, like humming, like from the beginning So- until the end. But this particular visit itu untuk support kawan. Jadi ada kawan baik yang sedang tertimpa musibah. And for me, a friend in need Yeah, is a friend indeed. exactly. Jadi saya datang untuk memberikan support bersama suami kemarin karena jering kawan kami itu Ya. kemarin menjalani sidang pembacaan vonis. Ya. Itu sudah berlalu hari Kamis kemarin. Saya masih ada sedikit waktu, and I'm happy. Kita jadi akhirnya bisa Ya. ketemuan kan? And Cik Petit so been grateful ya bisa akhirnya make it happen, ketemu Sandrina di sini. I just can call your name as your name itu Mbak Urdu Oh, ya. iyalah. It's like easy ya. Kita Sandrina dan seumuran hampir. dan very cooperative viewers. Selama ini kita kalau wawancara dengan public figure atau mungkin dengan beberapa orang, mungkin kita yang ribet, tapi hari ini I saw it for myself. She helped us a lot. Thank God. Saya biasa jadi orang di belakang layar. So That amazed us ya. So it's always a pleasure. Dan buat saya senang. Dan like we're people who enjoy being in front of the camera, right? Tapi kan ada banyak orang yang bekerja making it happen behind the camera. Yes, Kita exactly. nggak bisa tanpa mereka. Dan saya selalu sebelum, sesudah, dan saat itu we are a team. Jadi nggak ada yang lebih baik atau yang lebih berkontribusi banyak banding yang lain ya. Exactly. Kebetulan aja That's a kita yang di solid depan gitu ya. thing. Yeah. Kita ini termasuk orang-orang yang dapat kesempatan tapi sekaligus diuji loh kalau di depan kamera. Because when you go public, kemudian orang menyaksikan ibaratnya kita dalam akuarium gitu. Sometimes they tend to act merasa bahwa mereka lebih kenal. Pasti begini, pasti begitu. Nah, ini tugas kita apalagi dengan sosial media yang ada Yeah, sekarang. yeah, yeah. Untuk terus mengingatkan be smart. Kalau melihat sesuatu, apa itu kontennya segala macam, be smart, tetap harus memilih, tetap harus memilah, harus tahu mana yang layak untuk diserap, mana yang tidak karena the power of social media now is unbelievable. Yeah. So Benar-benar. avoid the judgment. Ya, betul. Yeah. Jadi saya senang kita akan sharing ya kayaknya ya. Jadi akan would you like to know from me? I like everything from you. Kita nggak punya I cukup want waktu to kalau mau have bahas. everything on you. Like okay, like honestly, viewers, I've been so nervous. Like aku a little bit awkward. Like she's so big figures, and I'm just a little. That's why Cik Petit. Saya kecil juga perasaan deh. Saya jadi minder dibilang gede. So ini kesempatan yang luar biasa sekali. Mungkin saya jadi sedikit belepotan viewers ngobrolnya. Tapi from her I can see everything, like spiritnya, terus keapa adaannya yang just the real you, like dari layar saya lihat seperti apa dan saya lihat sendiri di depan mata saya seperti itulah Sandrina. Jadi saya hari ini mungkin bisa sharing sedikit dengan viewers di channel Cik Petit atau nanti mungkin juga channel ini banyak di-share sama yang lainnya. Apa sih yang membuat Sandrina itu tetap bisa sekarang nih aku lihat fit sekali padahal kegiatannya kan banyak. Ibu Amin. dari 2 putri, istri Amin. juga, kemudian pengusaha, kemudian juga masih di dunia politik juga, bolak-balik juga yeah. Bali Jakarta. So what makes you so energized, like you know you can do everything, like I never seen you like you know lemas atau Well, I don't show it. Bukan berarti I'm human. no, because I saw your Instagram and Yeah. everything, it looks always Gini. fit. Jadi prinsipnya sebetulnya seperti yang saya tulis di Yeah. WhatsApp. What you see is what you get gitu. Yeah. Kalau urusan sama Sandrina ya ini. That's who I am. Kenapa di depan kamera saya harus jadi orang lain? Dan menurut saya, sekalipun
ini kamera, tapi nanti kan akan we're communicating dengan Yes. banyak sekali orang yang menyaksikan. Yeah. Anda yang menyaksikan ini akan ingin saya berbicara langsung dengan Anda yang menonton kan, sama kayak begini gitu. Yeah. Terus kenapa saya harus uptight? Kenapa saya harus kaku? Kenapa saya harus jadi apa ya? Seperti membangun tembok gitu yang memisahkan, kayak lagu ya. Tembok memisahkan antara aku dan kau. Jadi buat saya that's not how it works. Saya ingin berkomunikasi dengan orang yang menyaksikan itu, dan orang itu harus merasa bahwa saya bicara dengan dia gitu. Jadi saya bicara dengan seluruh diri saya, dengan ekspresi, dengan intonasi, dengan bahkan tangan Yeah. gitu. Kalau tangan sih, Very expressive. kalau kan saya dibilang kalau tangan saya diikat di belakang saya nggak bisa ngomong. Itu mungkin keturunan Italinya ya. Orang Itali kan? Your dad is Italiano, right? He was an Italian citizen. Tapi kalau dari sisi darah, kakek saya Armenia, nenek saya Belarusia. Dari sisi ayah. I see. Tapi dia lahir di Turki, kemudian dibesarkan di Italia. Jadi nama keluarga yang asli itu Malakian, which is Armenian. I see. Kalau Armenia itu Malakian, Kevorkian, pasti Yeah, belakangnya yeah. Ian. Tapi ketika mengungsi, waktu ada pembasmian etnis di Istanbul, mereka mengungsi ke Roma. Ayah saya kemudian dibesarkan di Roma sebagai warga negara Italia, jadi Malakiano. Jadi Malakiano. Gitu. Jadi first generation Malakiano. Dan ibu orang Jawa. Ibu saya selalu memperkenalkan dirinya sebagai Solo Luntur Meduro Kesasar. Jadi Solo juga ada Solo betul. dan Madura. Ya. Solo dari Keraton Mangkunegaran, Mhm. Maduranya dari Panembahan Sumenep. Tapi ibu saya ini diplomat dulu dan way ahead of her time, lebih kayak orang Indian Amerika atau orang India gitu, Unik. unik, atau orang Hawaii Ya. gitu. Dan pembawaannya juga sangat dinamis. Dulu press So officernya unique Bung as Karno. well. Ya. Dulu press officernya Bung Karno. She Ah. is my mentor, my idol, dan saya belajar banyak sekali tentang bagaimana menjadi perempuan kuat, bagaimana menjadi mandiri. Ya. Itu role modelnya my mom. Oke. Gitu. Nah, kembali lagi gitu, karena perpaduan ini mungkin gitu, dan ya saya tidak mau menjadi sesuatu yang tidak otentik. Jadi ya kemudian saya muncul dengan Sandrina Malakian style, dan itu kemudian alhamdulillah gitu, akhirnya yang lain pun kemudian mengarah ke sana. Ya. Seperti sekarang hampir semua Punya ciri tersendiri ya. punya ciri tersendiri dan lebih luas gitu ya, membawakan. Kalau zaman dulu kan Ya. inilah dunia dalam berita. Ya, I remember zaman itu waktu saya masih anak-anak. Jadi semua stereotype bahwa news anchor atau pembaca berita punya style sama, Ya. straight to the point, tidak menyapa kepada viewers, ya. Ya. Tapi sekarang kita merasa But you lebih know- dekat ya. But you know, kawah Chandra di muka saya adalah TVRI. I see. TVRI itu yang menggodok saya. Dulu saya radio dulu. Ya. Tapi selang berapa bulan saya join TVRI Denpasar. Mhm. Mereka punya program baru waktu Ya. itu, bahasa Inggris, Bali Vision namanya. Saya baru sendirian tuh. Ya, ya. Nggak ada timnya, nggak ada apa. Jadi terjemahkan skrip sendiri. Ya, ya. Tidak ada komputer, tidak ada mesin ketik, Wow. tulis tangan semuanya, Ya. dan tidak ada teleprompter. Justru dengan semuanya yang tidak ada itu, tetapkan yang jadi taruhan adalah wajah si Exactly. presenternya, wajah news anchornya yang tampil di depan kamera. Mhm. Publik tidak akan mau tahu Ya. apa yang terjadi di belakang. Ya. Yang mereka tuntut harus tampil optimal. Ya. Jadi dengan ketiadaan itu, dengan sistem kerja yang masih waduh amburadul, saya berusaha untuk optimal. Nah, Ya. itu yang membuat saya jadi terlatih, dan bekal dari dunia Ya. radio, bekal dari MC, dasarnya mungkin bawel juga gitu. Jadi tanpa prompter saya harus mengemas satu program 30 menit Wow. hanya berbasis rundown. Jadi oke, dalam program everything 30 on the menit ini spot. ada A, B, C, D, kemudian nanti ada 6 news items, kemudian ada ini. Terserah deh mau diantarnya gimana gitu. Jadi improvisasi itu terlatih di sana. Ya.
As a challenge ya. Itu yang kemudian membuat, karena itu penyiar-penyiar TVRI itu tidak terkalahkan sampai saat ini. Kalau ada live report, bahasanya tertata, Ya. kemudian terlatih tanpa prompter, karena memang terbatas. Sementara presenter-presenter sekarang termanjakan fasilitas, Ya. tidak digembleng habis di lapangan, kemudian dapatnya sudah enak, Ya, gitu, ya. sudah siap, sudah tinggal baca, but sesuatu kemudian terjadi kendala teknis misalnya, prompternya mati, kita bisa lihat. Betul. Kemudian kaget gitu. Nah, itu yang buat saya, kenapa saya hutang proses pembentukan diri saya untuk menjadi seorang presenter yang punya kualifikasi yang cukup untuk kemudian bisa handle situasi apapun, Ya. adalah karena saya pernah di TVRI, Denpasar maupun Jakarta. Jadi ada positif poinnya juga ya. Selalu. Karena benar-benar seperti tadi dibilang bahwa dalam waktu yang singkat harus bisa tulis semua, kemudian kamera on. Whatever happen, show must go on. Yep. Balik lagi ngomong-ngomong masalah karir di dunia cuap-cuap. Tadi kan aku lihat dari radio, kemudian di televisi, news anchor juga, 2 bahasa bahkan. Kemudian aku juga sering lihat pas MC juga adat ya, bahkan untuk pernikahan atau juga untuk You've done your research. yes, of course, and also the reception, something like that, dan juga acara kenegaraan juga. Mungkin ada hal sedikit yang selain tadi yang sudah di-share pengalaman di TVRI, juga ke viewers yang tertarik untuk menjadi pekerja yang sama nih, di dunia yang sama. Mungkin tidak terbatas dari usia remaja atau juga usia matang. Mungkin ada yang sudah lewat dari matang, tertarik. Mungkin one day I can be just be like you. Like for instance, like me in my own channel. Aku juga mewawancarai public figure atau siapapun itu, politikus juga. Jadi mungkin ada beberapa hal yang Sandrina bisa share ke kita. Oke. Saya praktis sebetulnya besar di panggung. Jadi dari SD sudah mengisi acara menyanyi, menari, bermain musik, dan itu terus. SMP vokal grup, ngeband, SMA juga begitu. Kemudian job pertama saya itu justru menjadi MC Hari Anak Nasional itu tingkat provinsi Bali. Waktu saya SMP. Wow. Jadi kenapa bisa sampai seperti itu gitu? Jadi saya ingin cerita sedikit betapa saya merasa sangat bersyukur dan beruntung karena saya bisa dan diberi keleluasaan untuk mengukir jalan yang saya ingin tempuh gitu oleh orang tua saya. Saya dipilihkan sekolah itu hanya SD oleh orang tua saya. Jadi dibayari sekolah, tapi ketika kemudian mau masuk SMP, ya saya nggak bilang-bilang sih, ikut aja ujian dulu karena saya ingin masuk negeri. Saya tes di SMP Negeri 1 dan lulus, diterima. Setelah itu baru saya bilang saya mau pindah ke SMP Negeri 1. Saat itu saya sudah jualan, bikin prakarya, bikin kartu ucapan, kemudian foto. Waktu itu sudah ada beberapa modeling dalam tanda kutip. Jadi punya uang dan bayar uang sekolah waktu itu hanya Rp700 karena SPP sekolah negeri. Dengan pramuka dan PMR 1.500 lah waktu itu. Jadi saya bayar dengan uang yang saya dapatkan dari hasil keringat saya sendiri. SMA pun begitu, pilih sendiri dan bayar sendiri karena SMA saya sudah nge-MC kegiatan-kegiatan nasional. Jadi seminar nasional dan lain-lain. Kuliah itu international events. Jadi pada saat saya kuliah, saya masuk dunia radio itu di awal tahun 90-an ya. Saya kuliah tahun 90 dan kuliah saya dan bidang yang saya tekuni itu totally different. Karena saya sarjana teknik sipil, tapi saya satu kaki lagi di dunia broadcast. Jadi kalau kita lihat ke belakang, saya dari zaman sekolah itu sudah banyak sekali
punya kegiatan yang menjadi bekal di panggung. Karena berinteraksi dengan publik, Ya. membutuhkan skill presentasi. Kenapa saya bisa terpilih waktu SMP untuk menjadi MC tingkat provinsi? Karena saya juara lomba pidato. Wow. Jadi semuanya terkait dengan kemampuan public Berbicara, speaking. Ya. Dan kalau tadi Dian mengatakan bahwa seperti sekarang, di usia sekarang tidak ada batasan usia. Dan public speaking adalah skill yang dibutuhkan oleh semua orang, apapun bidangnya. Contoh, seorang ibu rumah tangga bisa jadi ada satu acara keluarga di rumahnya, mau itu ulang tahun anaknya, atau mau arisan, atau pasti ada satu titik dalam hidupnya dia akan dituntut untuk bicara di depan publik. Bisa skopnya kecil, Ya. bisa kemudian di RT, Ya. atau lebih besar lagi. Jadi besar atau kecil skopnya, apapun bidangnya, mau penjaga perpustakaan pun Ya. butuh kemampuan public speaking untuk bisa menjelaskan tentang buku misalnya Betul. yang harus dia sampaikan, atau seorang insinyur dia harus punya kemampuan public speaking untuk mempresentasikan gambar misalnya, oh strukturnya begini. Ya. Kalau dia tidak bisa bicara, bagaimana itu akan sampai? Betul. So it's a basic skill yang semua orang butuhkan. Dan kalau ditanya perlu bakat nggak sih kayak orang menyanyi gitu? Oke, bakat kalau ada bagus. Tapi tanpa bakat atau orang merasa saya nggak bakat, ini bisa dipelajari. Ini ilmu yang bisa sangat mungkin dipelajari oleh semua orang dan harus. Jadi termasuk jenis vokal orang tidak ada yang sama ya. betul. Kemampuan untuk berbicara di depan publik itu sangat bisa dipelajari. Jadi, bagaimana kalau kita buka kelas? Boleh. Boleh sekali. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Yang ditunggu-tunggu. Jadi Itu kalau episode misalnya- lain lah. ya, itu next episode ya. Jadi itu modalnya. Ya. Dan karena saya memang sangat beruntung diberi kebebasan dan saya explore jadinya gitu. Semua saya coba. Seni saya coba menyanyi, saya bermusik, saya menari, semuanya di panggung. Kalau menari semua apa? Menari Menari modern, Bali. tradisional. Tradisional Bali. Bali. Berapa tarian yang bisa? Semua tari tradisional Bali kecuali terompong. Sampai sekarang masih bisa tarian itu? Terakhir saya menari, ya pasti lupa ya, tapi terakhir saya menari beberapa tahun yang lalu itu saya bawakan condong. Karena dengan saya berhijab sekarang kayaknya yang paling mungkin memang cuma condong, legong keraton, karena tertutup, Iya, iya. tertutup semua. Oh sayang sekali viewers, kita nggak bisa melihat keahlian Sandrina menari sedikit. Saya menari 13 tahun dari saya masih kecil, dan saya hanya mau mempelajari tari tradisional. Karena Oke. kemudian banyak sekali tari kreasi baru yang diciptakan sebagai materi tugas akhir lah Ya. gitu ya. Yang menurut saya sudah tidak punya taksu. Saya menari dulu, saya menari itu ngayah di pura. Karena saya sebelum jatuh cinta pada Islam, saya Hindu. Ya. Jadi, if you wanna know another side of me, mau lihat representasi Indonesia ini nih. Ya, ayah Ya. saya Gregorian, ibu saya Muslim, kakak saya Protestan, saya Islam. Sebelum saya jatuh cinta pada Islam, saya secara akademis dididik agama Kristen Protestan. Saya memilih Hindu sebagai agama yang menjadi bagian proses perjalanan spiritual saya karena saya dibesarkan di sini. Dan saya tidak pernah melakukan apapun Ya. setengah-setengah. Ya. Jadi I give my all. Saya terjun itu akan 1000%. Jadi waktu saya mempelajari Hindu pun, ya Hindu yang kafah. Ya. Gitu. Jadi bahkan saya itu asisten pemangku. Dan album Rohani Ada Hindu, album rohani ya, juga album ya? Rohani Hindu pertama di Indonesia itu adalah kerjasama dan ide yang tercetus karena keinginan kami membentuk satu album rohani Hindu dalam kemasan pop Ya. bersama Dewa Bujana Ya. waktu itu, dan disupport oleh teman-teman musisi nasional yang kayak Indra Lesmana, Gilang, Ramadan, banyak nama besar. Jadi prosesnya begitu, ada jadi Kristen, Hindu, dan Islam itu betul-betul membuat saya amat sangat kaya karena saya jadi tahu bahwa tidak ada agama yang mengajarkan buruk. Betul. Caranya mungkin berbeda, penyebutannya beda, ritualnya beda, tapi esensinya isinya semua sama. Tujuannya sama. Tapi agama itu seperti yang orang tua saya yakini, karena itu kami diberi kebebasan, sifatnya personal. Ya. Setiap orang akan menemukan
Jalannya. pertemuan vertikalnya dengan Tuhan ya, dengan jalan saya ini ya harus begitu mungkin. Agree, betul. Sampai saya menemukan itu, lepas dari apapun yang orang katakan, saya akan mengatakan bahwa saya beruntung. Dan saya melihat ini sebagai satu lagi modal gitu, dalam berinteraksi, dalam melihat hidup. Jadi dalam diri saya itu, ya makanya saya bilang mungkin gado-gado ya, percampuran dua benua, Ya. dua kultur, begitu banyak agama. Saya menyebut keluarga saya United Colors of Religion. Yes. Setiap hari raya ada, Natalan iya, Ya. Galungan iya, waktu itu Lebaran iya. Dan itu juga menjadi modal bagi saya dalam menjalani hidup secara profesional. Saya tidak pernah membatasi diri, misalnya biasanya kalau ada kegiatan seperti peringatan Hari Raya Umat Buddha dan Trisuci Waisak, kami punya sahabat spiritual namanya Bante Dhammasubho Mahatera, salah satu pemuka agama Buddha tertinggi di Indonesia. Sahabat kami sering sekali sampai dengan beberapa tahun lalu setiap Trisuci Waisak mengadakan dialog budaya. Jadi ada puluhan biku duduk di atas, umatnya ratusan bersimpul di bawah, mengikuti dialog budaya, menghadirkan tokoh-tokoh budayawan. Pemandu acaranya berjilbab, moderatornya. That's so good. But that is Indonesia. Indonesia yang saya cintai ya itu gitu. Dan gambaran Islam yang saya cintai pun adalah Islam yang sangat penuh cinta kasih, yang toleran, yang fleksibel, yang kekinian gitu ya. Seperti itu gitu. Ya, orang mau menghujat saya, orang mau menilai saya seperti apa, selama saya merasa bahwa saya menjalankan segala sesuatunya dengan niat baik, dengan cara yang benar, menurut saya tidak menyakiti orang lain, saya tidak menginjak atau merampas hak orang lain. We have respect, kita saling menyayangi, kita saling, that's life gitu kan. Jadi mungkin karena itu juga jadi portofolio saya itu panjang dan rame gitu. Pengalamannya juga macam-macam soalnya. Iya betul. Jadi ya buat saya hidup itu sederhana. Kita mati bawa apa sih? Nggak bawa apa-apa. Betul. Selain mungkin timbangan amal, timbangan dosa, dan you leave behind your legacy. Dan sekarang legacy apa yang kita ingin tinggalkan, seperti itu. Bagi saya makanya kalau ada ilmu ya kita share. Kalau kita punya sesuatu ya kita bagi gitu. Apakah itu material, imaterial, itu non faktor gitu ya. Sedekah itu bisa ilmu, bisa barang, bisa uang, bisa senyum gitu. Nah, buat saya itu adalah cara termudah untuk menjalani hidup. Dan dengan kita menjalani hidup dengan cara seperti itu, mungkin that's why if you ask me kenapa kok saya kelihatan santai-santai aja. I mean I've been through like roller coaster rides dalam hidup saya yang hampir 50 tahun. Jadi ups and downs itu udah nggak terhindarkan. Dalam hidup kita pasti kita ada di puncak, kita jatuh lagi ke bawah. Kita ada di puncak, kita jatuh lagi ke bawah. Ya betul, seperti roda kehidupan itu. Tapi saya nggak pernah melihat terlalu jauh ke depan. Pernah nggak tapi pada saat posisi yang paling bawah, pasti setiap orang tuh punya circle of life-nya beda-beda, pengalaman juga berbeda, termasuk saya sendiri. Bagaimana sih seorang Sandrina ini pada saat mungkin mengalami hal atau momen tersebut, kemudian bangkit lagi. Ini yang mungkin kita juga perlu share ya. Jadi gini, prinsip hidup saya itu sederhana. I go with the flow. On a day-to-day basis. Jadi saya bangun di awal hari, masih bangun aja alhamdulillah. Sehat, lebih alhamdulillah gitu ya. Masih ada napas nih. Jadi masih ada kesempatan untuk menjalani satu hari yang baru. Tugas saya menjalani hari yang baru ini lebih baik dari kemarin gitu. Jadi saya coba untuk lebih baik. Di akhir hari bisa pulang, mengakhiri hari, alhamdulillah masih hidup. Dan buat saya setiap hari itu punya kisahnya sendiri. And everything happens for a reason. I love that. Jadi contoh misalnya, bukan berarti saya tidak pernah terpuruk.
Ya. Tapi setiap kali ada ujian itu apa yang harus kita lakukan untuk memanage situasi kan? Contoh, salah satu ujian yang cukup besar buat saya adalah ketika saya pulang dari berhaji tahun 2006 dan saya memutuskan berjilbab. Bukan masalah berjilbabnya yang that just happened. Saya merasa nyaman seperti ini dan saya harus garis bawahi fakta bahwa saya berjilbab bukan untuk menunjukkan bahwa saya lebih Islam dari yang lain, bahwa saya lebih baik dari yang lain. Ini murni keputusan yang personal, bukan proklamasi dalam bentuk apapun. Ini antara saya dengan diri sendiri, antara saya dengan Tuhan. Nyaman saja begini. Jadi waktu itu suami pun tidak tahu, karena saya adalah tipe orang yang kalau mengambil satu keputusan besar, it should never come from outside. Jadi apapun itu, ketika saya memutuskan untuk mencari jalan personal saya secara spiritual, apapun yang saya putuskan itu adalah karena hati saya mantap, karena keputusan saya pribadi. Jadi saya bisa menjalani itu juga sepenuh hati, termasuk berjilbab. Karena saya tidak bisa membayangkan ketika orang hatinya belum mau berjilbab, diminta berjilbab, betapa itu menjadi beban. Dan terpaksa ya. Saya enggak, saya memang udah mantap. Yang entahlah apa istilahnya, orang bilang hidayah atau apa, it just happened. Dan suami saya pun kaget karena dia tidak pernah membayangkan istrinya berjilbab. Tapi pertanyaan dia waktu itu tuh benar. Ketika saya mengungkapkan niat bahwa bagaimana kalau saya untuk seterusnya berjilbab, dia langsung, terus siaran nanti bagaimana? Gitu kan. Dia sudah membayangkan bahwa akan ada satu kendala untuk saya tetap bisa tampil, padahal waktu itu saya di puncak karir. Puncak karir sebagai news anchor. Maskotnya sebuah stasiun TV berita besar. Ya, saya bilang kalau memang ternyata itu menjadi ganjalan atau penghalang, kuatkan saya. Ternyata benar. Jadi pintu itu kemudian tertutup karena memang tidak ada space untuk penyiar atau news anchor yang berjilbab. Tapi saya tidak mau menyalahkan siapapun karena setiap keputusan yang kita ambil ada konsekuensinya. You make a decision, you deal with the consequences. Everything happen for a reason. Itu kan, itu udah given. Nggak bisa kita memutuskan sesuatu tapi kita menolak konsekuensinya. Saya yang personal memutuskan berjilbab, apapun konsekuensinya saya akan hadapi itu, sekalipun berat. Karena apa? Karena saya mencintai pekerjaan saya. Mungkin itu yang orang lihat. Kalau saya siaran, setiap detiknya yang mengalir itu cinta, passion. I enjoy every second. Dan mungkin itu yang orang juga bisa rasakan gitu. Kemudian saya tercerabut dari dunia yang sudah menjadi rumah saya sekian lama. Not easy. Butuh 1 tahun untuk saya bisa nonton TV, untuk lihat berita tanpa gregetan gitu, yang kayak I wanna do that gitu kayaknya. Tapi kemudian saya berusaha melihat bahwa oh mungkin saya terlalu mencintai pekerjaan saya, sudah nggak sehat gitu. Jadi buat saya ya ujian yang ada dalam hidup kita kan praktis 2 sebetulnya. Hanya 2 ujian, apapun masalahnya. Ujian memperluas lahan kesabaran, ujian memperluas lahan keikhlasan. That's it. Berat semua ya. Berat, tapi Sabar ya itu. dan ikhlas. Jadi itu ujian ikhlas banget. Tapi selalu ada silver lining saat ada mendung kan. 1,5 tahun setelah saya tidak lagi siaran, saya resign dari stasiun TV berita itu. Ibu saya sakit. Dan kalau saya masih bekerja, tidak mungkin saya bisa dan akan punya kesempatan mengurus ibu saya. Hikmahnya kemudian. Dalam rentang waktu sebelum ibu saya sakit itu, saya sempat hamil, keguguran. Hamil lagi, bed rest, keguguran. Hamil 3 kali saya keguguran di akhir trimester yang pertama. Jadi janinnya nggak bertahan, jantungnya melemah kemudian meninggal. Saya tidak paham kenapa saya sudah lakukan semua sampai total bed rest berbulan-bulan di tempat tidur. Kok nggak selamat juga. Tapi kemudian ketika ibu saya jatuh sakit, di situ saya sadar, oh jadi ini maksudnya. Tidak terbayangkan seandainya saya punya bayi, atau seandainya saya hamil,
mana mungkin saya bisa Ya, mengurus tentu ibu nggak saya. bisa. Ya, ya. So there's always something that comes afterwards. Tapi kan pemahaman kita itu sering terbatas, tidak mengerti skenario Tuhan. Ya. Itu apa? Yang muncul pertanyaan kan, why me? Why now? Why this? Why that? Gitu. Ya. Karena memang terbatas kemampuan kita. Tapi ya kadang pendek, kadang 2 tahun, bisa 7 tahun kemudian kita baru sadar. Untung ya ternyata dulu itu begini. Oh jadi maksudnya itu ternyata begitu. Tapi butuh proses, butuh waktu. Itu yang saya pelajari bahwa oke, everything happens for a reason. Cuman kita harus cari reason Ya. itu dengan dan melihatnya dengan sudut pandang yang positif. Ketika misalnya sekarang pandemi ini sudah merenggut Kerjaan saya. bukan pekerjaan saya saja, kafe yang saya bangun Betul. 4 lantai dengan investasi yang begitu besar, Ya. kena hantam dan terpaksa ujian ikhlas, harus saya tutup karena kalau tidak saya akan tergulung hutang. Mau gimana? Iya. Sedih-sedih, tapi semua menghadapi ini dan kita tidak bisa menyalahkan keadaan. Ya. What to do? Pindahin kantor dari tempat yang lama ke tempat yang sewanya lebih murah. Ya. Kemudian saya lihat, oh ini di lantai bawah ada reception area, saya nggak butuh reception. Saya punya mesin kopi, saya punya coffee station. Kenapa saya nggak bikin aja ya? Yang tadinya 4 lantai Ya, besar, ya, ya. now I have Abuela corner. Seuprit, secuil, satu pojokan, still namanya tetap ada. Ya. Saya masih tetap bisa menikmati kopi Aku enak. also the Instagram Abuela. Yaitu give me time, itu harus di Iya, harus di revive, make harus happen di, juga ya. diubah lagi karena sekarang sudah jadi kecil. Ya. Cuman 12 kursi di dalam yang tadinya 200 kursi. But kemarin ketika akhirnya kami buka baru Senin kemarin kami akhirnya operasional dengan ruang yang sekecil Kecil. itu. Duduk berdua sama suami dengan meja kecil kursi 2. We were so happy. Duduk berdua tuh yang bahagia ya. Kenapa? Kita bisa duduk dan ngopi lagi di Abuela sekalipun kecil. Ya. We have good coffee. We can sell coffee. Saya pecinta kopi. Ya. Nanti satu Sama. Cipetit juga. Jadi benar-benar oke, next episode bisa bicara kopi Iya. juga. Why you have to know the art of coffee. Ya, Art exactly. of brewing, art of drinking, Yes. art of roasting. Itu indah dan saya hanya mau jual kopi Indonesia. Ya. Karena kopi kita itu luar biasa. Kaya. Variannya banyak banget. Iya, termasuk kopi Bali juga punya ciri Ya, khas ya. jadi duduk di situ berdua di pojokan Abuela Corner yang imut-imut itu, bahagia banget gitu. Hah, asik ya, alhamdulillah. Kalau mau diratapi yang besar yang Ya. hilang boleh, Ya. but we choose not to do that. Ya sudah, sekarang kita mulai lagi kecil. Ya. Minimal ada 3 karyawan, 3 orang yang masih tetap bisa punya penghasilan. Kita bisa manfaatin mesin kopinya gitu ya tanpa perlu keluar biaya. Small things like that gitu. Tapi ya dalam keadaan sesulit seperti ini pun kita harus juga bisa melihat bahwa oke, hidup saya susah, tapi berapa banyak orang yang lebih susah dari kita. Exactly. Benar nggak? Iya. Kemarin saya hampir nangis duduk di pinggir pantai, ketemu kawan yang lagi ada sesi pemotretan di situ. Lewat seorang ibu-ibu sudah berumur dengan keranjang belanjaannya isinya kipas, dupa, gelang, jalannya pincang. Dia pikir saya orang Jakarta. Saya nggak pernah mau dibilang orang Jakarta, padahal saya dari Jakarta. Saya memang tinggal di Jakarta. Dari Jakarta ya gitu. Atan bu, tiang saking Bali gitu. Terus, aduh, sekarang susah dia bilang. Sepi, Bali sepi gitu. Dia bilang ya saya beginilah gitu. Saya bilang bu duduk bu istirahat gitu ya, dia duduk di situ. Sekanya ibu jualan apa? Jualan dupa. Tadinya dia punya toko, tokonya sudah nggak ada. Sekarang dia harus keliling jualan dan dia pincang karena jadi korban tabrak lari. Sedang naik sepeda ditabrak sepeda motor dan orangnya kabur. Dalam keadaan seperti itu masih berjalan pincang harus jualan karena dia bahkan untuk hari itu saja belum tahu bisa makan atau tidak. Mau nangis rasanya membayangkan saya lagi duduk di pinggir pantai di depan restoran
minum kelapa muda dingin gitu. Saya bilang, oh my god, hidup begitu banyak orang sekarang sedang dijungkir balikan Betul. oleh keadaan. Terus saya mau komplain, sementara mereka saja seperti itu kondisinya. Ya. Sesusah apapun kita, jauh lebih banyak orang lain yang lebih susah dan hidupnya lebih menderita. So, selain kita memanage, yang juga bisa membuat kita handle situasi dengan lebih baik adalah kalau kita melihat kondisi orang lain yang membuat kita jadi diingatkan untuk bersyukur gitu. Mereka yang lebih susah, mereka yang butuh support, giving them support, sekedar mungkin membesarkan hati mereka, atau kalau bisa melakukan sesuatu yang lebih, membeli produknya, mensupport dengan tenaga, dengan perhatian apapun, membantu orang lain, itu bisa membuat diri kita juga merasa lebih baik loh. Dan doing a good deed itu kan ya nggak akan ada ruginya sama sekali gitu. Jadi itu yang saya lakukan dengan selalu membayangkan, aduh, oke, kita susah, tapi orang lain juga jauh lebih susah. Dan the power of kepepet kan katanya, look what you're doing. Kalau nggak ada pandemi, nggak ada program ini kan, nggak ada channel ini. Kepepet things that we made it, like I made it, like all of us. Itu cara luar biasa. Ketika ada satu ujian, ada kendala, kemudian yang muncul adalah kreativitas. Terus apa ya? Ketika saya kehilangan pekerjaan saya, bersama suami yang waktu itu juga hanya CPNS, gajinya sangat kecil, kami terdesak untuk berpikir, aduh, bikin apa ya? Kemudian tahun 2009 kami memutuskan mendirikan Polmark Indonesia, Political Marketing Consultant, yang kemudian menjadi core bisnis kami sekarang. Sudah 11 tahun. Wow. Kalau tidak terdesak oleh keadaan waktu itu, karena memang sudah gak punya apa-apa, apalagi setelah ibu saya meninggal dan habis semua karena ibu saya tidak punya asuransi. Ibu saya meninggal 2007. Ayo bikin apa gitu. Ternyata itu dia hikmahnya. Sekalipun butuh proses berdarah-darah dulu dari 2009 sampai 2012, 3 tahun untuk membentuk brandnya, untuk mendapatkan trustnya, untuk kemudian bisa betul-betul berkibar gitu. Tapi it's part of the process, dan semua mulai dari kecil. Semua petit dulu kan gitu. Jadi itu gitu. Kembali ke kita deh. Kita mau melihat ini dengan berkeluh kesah, dengan marah-marah, atau kita mau tetap mensyukuri apa yang kita punya. Apa sih yang lebih berharga daripada sehat sekarang gitu ya? Kita bisa sehat, bisa seperti ini. We are so blessed, gitu kan? Banyak orang yang sekarang sakit, gitu. Kita bisa masih mikir hari ini mau makan di mana ya? Atau makan beli apa ya? Bukan hari ini makan apa enggak ya? Simple things like that. Itu ya paling nggak ini pengingat untuk diri saya deh. That's Pengingat untuk saya juga nih, bersyukur. how I deal with life. Gitu. Karena saya yakin bahwa there's always good in everything, and there's always good in everyone. Gitu. Ini dalam banget. Jadi bersyukur itu ngefek banget di telinga saya, bahwa dengan bersyukur kita bisa berpikir jernih, kita masih punya harapan baru, kita masih bisa melihat bahwa ada yang masih lebih kurang. Bukan lebih tinggi, tapi lebih kurang daripada keadaan kita. Banyak, ya. banyak banget. Ya. Jadi ya buat saya that has kept me going gitu. Dan justru karena saya sudah bolak-balik begitu ya, atas bawah, saya tahu bahwa it depends on me. Kita yang menentukan hidup kita mau dibawa kemana. Kita yang menentukan the next step gitu. Dan nggak ada orang lain yang bisa bikin kita bahagia kecuali diri sendiri. Apa sih makna bahagia, Sandrina? Bahagia itu adalah hal-hal sederhana buat saya. Bahagia adalah melihat orang-orang terdekat yang saya cintai sehat, having a good life, being with them. Dengan orang-orang yang saya cintai, itulah kebahagiaan saya. Membuat orang lain bisa merasa lebih baik, itu kebahagiaan saya. Seperti hari ini ya. Itu. Ya. Itu aja. Kalau
karena saya bukan tipe orang yang suka belanja. Saya I don't hang out. Saya nggak partying apa segala macam, buat saya nggak. Saya orang yang menikmati alam. Berada di tengah alam saya bahagia. Karena apa? Saya merasa kecil di tengah kemaha agungan gitu, yang membuat saya selalu terpana. Oh my god, gitu kayaknya. Yang tadi malam saya keluar dan melihat langit penuh bintang, dan saya bilang, wah, di Jakarta nggak ada. Look at the sky gitu. Dan I was so happy ngeliat, ada di sini masih ada mata, kita bisa ngeliat langit bersih biru, dan malamnya ada bintang. Dan saya merasa kecil, dan saya merasa, aduh, So it's a blast ya. it's a blessing gitu. Dan simple things make me happy. Simple things. Bisa berada having fun dengan orang-orang yang saya sayangi, saya cintai. That's my world. Listening to music, nonton film, itu kebahagiaan saya. Being in the midst of nature, being with my friends, that's happiness buat saya. So jadi kalau misalnya nih tadi kan aku udah ngobrol banyak masalah karir, kemudian juga diri Sandrina sendiri, terus juga usaha, kebawa-bawa pandemik juga jadinya. Selain istri, pengusaha, pekerja, pemikir, Main job adalah ibu. Nah ini nih yang aku perlu cari tahu, karena kan Sandrina sudah punya anak 2 remaja. Betul. Terus di zaman sekarang anak-anak, termasuk anak saya juga, sekolahnya mungkin hampir setahun ini boleh dibilang mereka sekolah online kan. Challenging. Iya, very challenging, dengan waktu yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Kemudian kalau dibanding dengan zaman kita yang dulu gadget belum sebanyak zaman sekarang, belum bisa browsing dan sebagainya. Somehow aku sendiri pun mengalami juga argue dengan anak remaja yang terkadang dia merasa, aku lebih tahu dari kamu, Mom. I know like everything. So kiat dari Sandrina sendiri sebagai ibu dari anak-anak, apalagi kota besar Jakarta. Ya kan? Betul, ini tantangan luar biasa. Tahun 2020 tahun yang luar biasa. Hampir dari semua sisi. Termasuk tahun ini adalah tahun yang buat anak saya yang besar penuh dengan kesedihan gitu ya, karena dia lulus SMA, tidak ada wisuda, tidak ada prom. Mereka kan membayangkan sudah dari tahun sebelumnya gitu ya, wisuda kan seperti ini, perpisahan seperti ini, prom seperti ini. Ternyata semua itu hilang, terenggut dari hidup mereka. Terus anak yang kecil juga lulus SD tanpa wisuda dan harus pindah ke sekolah baru, dari sekolah Jerman ke sekolah Inggris, yang sistemnya beda. Dari comfort zone dia yang sudah sekian lama, dari dia preschool, jadi berapa tahun tuh? 9 tahun, dimana situ zona nyaman dia, tiba-tiba masuk ke satu dunia baru dengan teman-teman baru, guru-guru baru yang nggak pernah ketemu. Ketemunya di layar, di mana interaksi sulit. Kita susah untuk membangun satu koneksi atau hubungan emosional. Dan the fun of being a kid hilang, karena ke sekolah itu sekalipun belajar, tapi kan ada jam main. Menikmati waktu bersama teman-teman, having fun, itu kan nggak ada. Hidup mereka berubah total, menjadi sangat dingin, sangat kaku dan membosankan, melelahkan. Sekalipun kita ngebayangin melelahkan apanya ya, cuma duduk aja, tapi kan duduk di depan komputer dari jam setengah 8 pagi sampai jam 2.50 setiap hari, draining. Apalagi untuk yang kecil. Kalau yang besar dia sudah lulus SMA, dia kuliah sekarang online. Tantangan dia adalah beda time zone. Jadi kuliahnya jam 1 pagi sampai jam 4 pagi, mengejar tugas sampai jam 10, habis itu tidur. Karena waktu Amerika. Tapi dua-duanya sama challenging. Kehilangan temannya, mau pergi susah. Dan ini kan masa
perubahan mereka secara hormonal, secara emosional yang besar sudah mulai merasa dia sudah dewasa, sudah punya KTP, I'm a legal citizen gitu. Sementara kita juga masih yang oke, belum gitu kan. Tapi bagaimana Sandrina Nah, sendiri sebagai ibu? Jadi gini, kita punya peran dalam setiap babak kehidupan, termasuk kita menjalani proses itu. Babak pertama sebagai anak, sebagai bayi, sebagai anak sekolah, kemudian sebagai anak remaja, kuliah, pekerja, kemudian sebagai istri, kemudian babak berikutnya sebagai ibu. Kita harus melihat mereka sedang menjalani babak yang mana. Ketika mereka masih kecil, kita menjadi orang tua, menjadi ibu, menjadi sumber segala sesuatu, membantu, mengurus. Ketika dia makin besar, di babak itu kita harus mulai transformasi peran. Tetap sebagai ibu, tapi also a friend. Memposisikan diri untuk melihat dari kacamata dia nih. Jadi kita harus sudah tidak yang gak boleh begini, gak boleh begitu, tapi what do you think? Gimana ya? Jadi teman diskusi. Kita posisikan dia bukan sebagai masih anak-anak, separuh manusia gitu, masih belum full, belum. Tapi itu complete human being yang punya hati, punya suara, punya pemikiran sendiri. Apalagi anak sekarang jauh lebih kritis. Dan mereka juga punya akses informasi yang tidak terbatas. Dulu kita mau komunikasi teleponnya telepon rumah, janjian sama orang, datangnya tuh nyata orangnya, ngapel ke rumah, datang kan. Kalau mau jemput kelihatan. Sekarang mereka berkawan dengan orang-orang yang untuk kita bisa jadi hantu nih. Nggak ketahuan dari mana, bertemannya bisa lewat semua platform gitu. Jadi buat saya adalah apa yang saya dapat dari ibu saya luar biasa. Rumah ini open house dan ibu saya menjadi ibu dari semua teman saya. Daripada anak saya yang keluar, lebih baik temannya bawa ke sini. Terus saya bilang oke, come. Jadi saya rangkul teman-temannya. Saya jadi emak gaul gitu. Di rumah aja, daripada ini udah hangout di rumah aja. So dengan begitu saya tahu mereka tahu saya. Jadi ini dikopi lagi ke Tentu dengan pendekatan yang berbeda. Karena dunianya sudah berbeda. Kesukaan mereka berbeda, aktivitas mereka berbeda, dan kita harus keep up. Jadi ngapain? TikTokan ya udah, kemarin saya TikTokan sama anak saya gitu ya. Diketawain ya udah, diketawain nggak apa-apalah gitu ya sama anak saya. Ih bunda gitu. Karena dia coba disuruh TikTokan, dikasih 2 kali latihan, habis itu langsung direkam, ya amburadul lah. Cuman itu nggak ada dalam sejarah sebelumnya. Nggak ada, tapi that's what you do gitu ya. You befriend your child and their friends gitu, dan saya menikmati itu. It's part of parenting. It's becoming a mother to many children gitu ya. Anak saya banyak banget, dan dengan begitu mereka merasa nyaman. Mereka kan terus terang bisa bercerita, dan kita jadi lebih kenal, lebih tahu. Saya nggak akan malu bertanya pada anak saya yang SD, yang sekarang SMP, karena dia itu jauh lebih paham soal gadget dan teknologi bandingkan saya. Jadi ketika ada sesuatu saya bilang, can you tell me how this works? I need to know. Sekarang pelajaran kamu apa? Coba yuk gini, ajari bunda. Tell me gitu. Terus kita berdiskusi dengan mereka, dan kita harus akui bahwa kita banyak harus belajar dari mereka. Anak sekarang itu tough, dan mereka anak-anak pilihan. Tahun 2020 ini memberikan satu generasi spesial. Betul. Nanti termasuk orang-orang semua yang menghadapi ujian ini seluruh dunia. Mereka nanti bisa mengatakan there was a time in 2020. Ketika jadi satu sejarah ya, tidak terlupakan. Ketika semua berubah. And we got through it. Dan kita lulus with flying colors, gitu kan? Seperti itu gitu. Jadi ya kita harus tahu bahwa ya tentu berdoa, tentu memberikan modal juga, tapi kita kan nggak bisa jaga mereka 24 jam. Betul. In the end kita harus melepas mereka, tapi dengan harapan fondasi yang kita bangun sudah cukup baik, sudah cukup kuat. Jadi saya selalu bilang pada anak saya bahwa no matter what, nothing's gonna change. I will always be here for you. No matter mau benci, mau kesel, anak usia sekarang itu kan somehow muda juga ya. Gak asik deh. Dia nggak apa-apa, nggak asik, ntar juga tahu sendiri.
pasti yang dalam batin ntar tunggu aja ya kalau udah punya anak baru deh gitu kan. Ya, Then you will realize it's not easy. yes. Dan gak ada manual book untuk jadi orang tua. Karena setiap tahun akan berubah-ubah ya. Jadi Usia Bun, anak kan bertambah Saya juga. akan bilang pada anak saya, there is no manual book in becoming a parent. So I'm learning by doing too. So this is a learning process untuk kita semua. If there is something, let's sit down and talk and find a solution. Ya. Gitu. Jadi ya, we go, we learn. Still there's communication ya. Ya, betul, betul. Dari awal sampai Dan setiap anak beda. Iya, betul. Anak saya yang besar Mhm. sangat visual kinestetik. Anak saya yang kecil itu audionya lebih dominan. Dia kombinasi hampir sama, tapi audionya yang sedikit dominan. Tapi dia juga visual kinestetik. Tapi yang satu ini visual banget. Jadi saya akhirnya karena saya mempelajari ilmu komunikasi, saya pahami itu. Saya tidak boleh memaksakan. Komunikasi dengan dia dengan ngomong aja itu akan masuk sini keluar sini nih. Nggak akan diserap sama dia karena anaknya visual. Ya. Sensory reception dia yang dominan itu adalah visual bukan audio. Jadi saya harus Mata-mata adapt, ya. harus adapt. Saya harus menjelaskan dengan bahkan sekalipun nggak menampilkan gambar, Ya. kata-kata saya itu harus visual. Ya. I see what you mean. Let's picture this. Bayangkan begini-begini itu visual. Ya, ya. Nak denger ya, Bunda bilang nggak masuk. Jadi ada triknya, Iya. ada ilmunya, Jadi lumayan ilmu kuliah kepake banget ya. gitu. Saya Bismillah mudah-mudahan kita semua diberikan Iya. kemampuan untuk bisa menjadi ibu, menjadi orang tua, bapak juga gitu ya. Iya. Orang tua itu partnership ya. Iya. Peran ibu dan bapak sama. Mhm. Bisa memberikan guidance, modal dasar yang baik untuk anak-anak sekarang karena this is a really tough time. Ya. Kita harus bisa pahami bahwa untuk mereka this is hell. Ya. Literally mereka bilang this is hell, mom. Ya. Betul. Torturous buat mereka yang ya sekolahnya aja udah menuntut atau kuliahnya Ya. menuntut, mereka nggak ketemu temennya, they're not having fun gitu Ya. ya. Kita harus For paham about itu. years ya. Ya, kita harus pahami itu. Ya. Nggak mudah buat mereka juga. Betul. Jadi jangan paksakan begini-begini. Oke, kita bilang, I know it sucks. I know ini nggak ideal. Tapi kita nggak punya pilihan lain. Pilihan. Ya. Mau nggak mau, kita harus deal dengan ini and deal with it the best we can. Semua orang mengalami ini. Kita ajak mereka untuk melihat yang lain. Coba, emang ada yang punya pilihan lain? Ya. Ada. Belum ada pilihan itu. Ya. It will come. So, meanwhile, we do the best we can. Ya. Harapan nih yang terakhir kali, harapan Sandrina untuk Bali, untuk Indonesia apa nih? Bali kembali. Ya, saya sedih. Saya naik sepeda di Sanur. Waktu itu saya pulang sudah mulai agak gelap dan benar-benar gelap. Hampir semua tutup. Sedih rasanya membayangkan bahwa ini bisa terjadi. Ya. Saya tahu betapa pulau ini sedang diuji, warganya diuji, dan pariwisata Ya. dalam kondisi kritis. Tapi Termasuk pekerjaan saya di ya Sandrina. betul. Tapi we should not lose the faith, Ya. gitu, bahwa ini akan berakhir. Meanwhile, apa yang bisa kita lakukan untuk survive? Peran kita nih untuk juga terus menyuarakan bahwa oke, kita ambil one step at a time. Sekarang sudah mulai bisnis Ya. dikelola dengan cara-cara yang sesuai protokol. Ya. Kita mulai opening bisnis tapi harus disiplin. Betul. Jadi kalau mau survive, disiplin. Ya. Give support dengan mematuhi protokol. Ya. Give support untuk membantu mereka yang membutuhkan juga dukungan, mungkin promosi, mungkin juga ya kayak misalnya teman-teman nih yang punya kamera, yang punya skill,
Yuk kita bikin sesuatu, kita share di sosial media kita. Look at Bali. Ya. Kita lihat ini sebagai kesempatan alam untuk bernapas deh. Iya, betul. Recover. Bali dapat kesempatan untuk membersihkan dirinya. Indonesia dapat melakukan itu juga. So, dengan alam yang kembali lebih baik, yang lebih bersih, lebih sehat, pengingat untuk kita juga, kita kelola dengan lebih baik. Ya. Kita lebih peduli pada keadaan, pada sesama, pada lingkungan, to make the best out of apa yang sudah dikasih. Ya. Gitu. Jadi, saya yakin dan doakan secepatnya Bali bisa kembali bangkit, pariwisata kembali hidup, Amin. ramai kembali Ya. dengan segala jenis energi positif yang ada di sini. Para seniman yang saat ini juga hidupnya jungkir balik, kita cobalah lakukan sesuatu untuk mereka. Apa itu online atau apa, sekecil apapun peran yang bisa kita ambil, Ya, ya. akan tetap berharga untuk mereka. Saya lihat ada teman-teman luar biasa, you're doing an amazing job. By doing this, kita bisa ada kesempatan untuk mengajak orang untuk kontribusi. Saya banyak punya teman, manusia-manusia hebat, yang so selfless, turun membantu sampai ke pelosok-pelosok, membagikan sembako, membantu mereka yang sakit, mengabdikan diri mereka, mendonasikan, mensedekahkan waktu mereka untuk sesama. Ya. Jadi, so many things we can do. Let's do it together. We are in this together. Yes. Benar-benar itu tuh kuncinya. Kalau kita merasa bahwa kita in this together, then we will survive together. We will Yes. get out of this together. Dan kita akan bangkit, kita akan become stronger. Yes, Better. I believe so. Tuh. Yeah. So, last but not least, tadi sudah bincang-bincang yang cukup padat, berapi-api, which is that's so you, I like it, Yeah. and I got a lot of things from you today. Resep awet mudanya apa sih? Oh my God. Dari beberapa tahun I- sampai sekarang loh, aku tidak melihat perubahan. Even your shape is just like this, like keep Okay. slim and Alhamdulillah. all looks the same. I take that as a compliment. Thank you. Saya sangat bersyukur. I'm 1 year shy from 50. Jadi katanya jelita. Jelang 50 Jelang tahun. 50 tahun. Tahun depan saya 50 tahun. Golden 50 ya. Saya bukan tipe orang yang nyalon, yang perawatan, yang ini, yang itu. Kalau saya pergi ke salon untuk facial, mungkin bisa hujan angin kali. Terakhir saya ke salon itu entah berapa tahun yang lalu. But saya nggak tahu. Saya harus bersyukur. God has been so kind. Dia begini aja gitu, dikasih seperti ini, tanpa perlu high maintenance. Untuk perawatan tubuh wajah nih, contohnya saya hanya pakai beauty water dari mesin Kangen Water. That's my toner. Dan saya hanya pakai produk moisturizer yang bukan bermerek apa, cuman Cetaphil, yang untuk body and face, karena memang kulit saya sensitif. That's it. That's all I use. Dan buat saya sebetulnya kembali ke gaya hidup sehat. Ya. Bukan hanya fisik, tapi mental. Jadi jaga sehat lahir batin. Saya tidak makan daging merah, sudah lama sekali. Praktis karena nggak suka aja, tapi ternyata itu lebih Oke. sehat. Itu sudah berapa tahun berarti? Dari lulus SMA Oh wow, gitu. Jadi sudah cukup Ah, lama berarti ya? sudah lama. Jadi ya belum pure waktu itulah ya, tapi kemudian saya benar-benar, tapi saya memang udah nggak makan yang kaki 4, termasuk meja dan kursi. Jadi mengurangi banget, dan lulus kuliah itu saya udah nggak consume red meat. Dan buah sayur, Ya. I love fruits. Jadi saya bisa makan buah seharian. Jadi nanti kalau mumpung di Bali nanti boleh buka langsung ke brocolibali.com. Nah, Buah dan sayuran. buah dan sayur. Is that your business? Iya. Yes, good. I will give you the link ya. Ini dia harus. Ini kan contoh luar biasa. Buah sayur. Ya. Saya tidak konsum gula karena memang saya nggak suka gula dari dulu.
Mungkin itu. Ya. Tapi saya nggak mau membuang energi untuk berpikiran negatif. Ya. Saya tidak mau buang energi untuk hal-hal yang nggak penting Ya. buat saya. I do things that make me happy. Ya. Seperti yang tadi saya bilang, be with my friends, with my family, make other people happy, make other people's life better. That's my happiness. Sederhana itu aja. That's what I do. Itu cara saya menjalani hidup. Mungkin itu, saya nggak tahu apakah itu resep yang Secara tidak langsung ya. Jadi mungkin ya. berpikir positif, semuanya akan otomatis terkendali positif. Kita merespon juga dalam hal positif, hasilnya, outcome-nya juga positif. Ya kalau kita frowning terus gitu Iya. kan ya pasti gitu-gitu juga kan. Jadi Garis-garis juga ya. Iya nggak sih. jadi resepnya Ini bagus di balik banget. kamera band ngangguk-ngangguk. Iya. Ya. Jadi viewer resepnya sangat sederhana sekali, tidak perlu harus membuang-buang banyak uang apalagi pandemik. Sandrina bilang bahwa sepanjang kita positif, be happy with someone yang dekat dengan kalian, keluarga, teman-teman, menolong orang, ya membantu sesama, itu juga menjadi salah satu faktor kenapa itu akan terlihat di wajah kita. Jadi tetap awet, cantik luar dalam. Amin, diamini sebagai doa dengan sepenuh hati. Thank you so much. Terima kasih banyak Sandrina Malakiano. Saya senang sekali, Cik Petit Channel senang sekali dan bersyukur akhirnya dengan janji yang cukup lumayan panjang bisa bertemu Kopi Darat di Bali ya, berbincang-bincang yang amat sangat bermanfaat dari mulai karir di awal, kemudian juga bagaimana menghadapi hidup dan juga pandemik saat ini, sampai juga rahasianya menjadi ibu untuk 2 orang remaja. Amazing. Jadi nanti setelah tayangan ini diedit, saya tonton berkali-kali, jadi semua akan lebih masuk. Saya yakin sekali manfaatnya bisa saya ambil secara pribadi juga untuk viewers, karena Sama-sama. Saya juga belajar banyak soal. Jadi karena viewers di Cik Petit saya yakin sekali banyak ibu-ibu, remaja putri, juga banyak bapak-bapak juga. Jadi inti obrolan kita tadi juga bermanfaat bagi 2 sisi ya. amin. Mudah-mudahan. Amin. Dan satu lagi Sandrina, sebelum closing, pesannya untuk Cik Petit Channel apa? Oh, Pesan sponsornya jangan lupa untuk order sayuran dan buah-buahan di brokolibali.com. Oke. Ini informasi menarik dan berharga buat saya karena itu adalah produk yang saya konsumsi paling banyak. Dan trust me, what you eat makes your well-being gitu. Jadi benar-benar ya organik atau organik ya. Lagi Dari petani keren Bali. Nah, itu apalagi bekerja sama dengan petani lokal kan. So, look, ini kan melakukan suatu hal yang luar biasa. Jadi itu udah semua karena pandemik. Ya, jadi kita bisa support petani juga dengan cara seperti ini, local product. Choose local products. Support local product. Keep doing what you're doing. Karena amazing dengan begini, jadi sekarang orang juga tahu bahwa kita bisa melakukan banyak hal. Please also mention the guys behind the camera. Iya dong. Ada 3 sosok yang asik banget hari ini. Mereka rela berpanas-panas di tengah Bali yang sangat terik sekarang. Thank you so much. Jadi ada Benny, ada Yendra, dan ada Prima yang nanti bisa dilihat hasil dari karya mereka kalau sudah diedit ya. Mereka yang di belakang layar, di belakang kamera ini adalah yang membuat kami yang di depan bisa terlihat baik, bisa terlihat tampil optimal, dan produknya juga bisa nanti dinikmati oleh yang menonton. Untuk Cik Petit, Cik Petitnya dulu. Oke. Cik Petit ini please jangan musiman aja. Jadi munculnya karena pandemi berakhir, jangan berakhir. Keep it ongoing. Ya, jadi munculnya boleh karena pandemi, tapi jangan berarti nanti setelah pandemi terus Cipeti hilang. No, why? Because what you do is amazing. Karena membagi positivity, mengingatkan orang bahwa banyak hal bisa dilakukan, sharing ilmu, berbagi cerita dari banyak orang. Saya yakin kalau buat saya, I mean every day
you learn new things. Saya belajar banyak juga, pasti dari Dian, kemudian dari anak luar biasa yang sekarang saya tahu usianya masih sangat muda tapi sudah independen dan bekerja. Saya ingin anak saya nanti seperti itu gitu. Jadi there's always knowledge dalam setiap kejadian. Share that. Tetap dijaga, tetap kayak gini nih kemasannya smart, be responsible dengan program yang di share atau dibagikan kepada publik. Untuk Dian, you're doing wonders. I'm happy to see you akhirnya. Tapi you see, dengan kita bertemu seperti ini, everything happens for a reason. Nggak ada kebetulan bahwa kita harus ketemu hari ini panas-panasan, mendiskusikan banyak hal, dan ternyata there might be a possibility that we might do something together in the future. Ya mungkin nggak akan sempat kita bicarakan kalau kita nggak ketemu. Jadi kalau ada apa-apa, prinsip saya adalah dengan everything happens for a reason, sempatkan meluangkan waktu untuk mencari tahu ada apa di balik setiap kejadian. Karena misalnya kita bertemu dengan orang yang sudah lama tidak bertemu, tapi kita terlalu sibuk untuk bahkan menanyakan nomor telepon atau menanyakan kabarnya, you might miss opportunities. Mungkin orang itu memiliki sesuatu buat kita atau kita punya sesuatu untuk dia, tapi hilang kesempatan itu karena kita terlalu sibuk. Itu aja. I've been so blessed hari ini. I'm so Me happy. too. Untuk Sandrina, thank you so much once again. Thank you so The much. pleasure is all Such a mine. person like you bisa jadi tamu hari ini di Cipeti Channel. So we've been so blessed. Jadi setelah Me too. tayangan Sandrina Malakiano, kita akan ada tayangan-tayangan pasti akan lebih booming. Amin. Ya. Oh, bukan karena saya, karena dia. Both. Ya, viewers, begitulah bincang-bincang kita hari ini. Mudah-mudahan kalian mendapat manfaatnya. Tentu saja saya yakin kalian mendapat manfaat seperti halnya saya untuk sosok yang sangat inspiratif. Jangan lupa nanti tayangannya di like sebanyak-banyaknya, kemudian juga di komen. Kalaupun ada masukan, pertanyaan seputar narasumber, Anda boleh menuliskannya Boleh, di nanti saya jawab. kolom Lewat komen. Ya, Cipeti. dan jangan lupa di share, jangan lupa juga untuk di subscribe Cipeti Channel Oh, definitely. supaya lebih banyak subscribernya untuk menebar hal-hal positif. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan berkati Anda. Tetap sehat dan semangat. Bye. Hai, saya Sandrina Malakiano. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga tulis komen di channel Cipeti. Sampai jumpa.